Kalau Mas Edi sendiri yang paling bagus menurutnya album yang mana, Mas? Album 4. Album 4. Album 4 ada 2 ya? Yang repackage kan. Satu. Keluar ini sama ini. Ini isinya ini. Ya kan? Ini bedanya apa toh? Ini repackage. Nah, dari segi maksudnya. Oh iya. Bagus tuh, nanti bisa. Ini tambahan 2 lagu ya? Iya, ada lagu Hey. Oh iya, aku dulu pernah diceritain tapi cuma sebentar-sebentar, maksudnya nggak sampai semua tentang lagu Hey. Ya silahkan. Terima kasih Mas. Nanti bisa tak edit loh itu. Oke, sip, terima kasih. Aku juga mau pesan sesuatu. Ya boleh pesan aja. Oke siap. Itu lagi wawancara. Kedengeran kayak Kita minum dulu. Kalau dari lagu Hey sendiri bisa diceritain nggak, Mas? Hey. Hey itu gini. Hey itu bercerita tentang kebanyakan manusia itu pada dasarnya orang itu lebih suka dibohongi gitu. Misalnya gini. Ini pandangan orang kebanyakan ya, bahwa misalnya istri saya masak nih, agak kurang garam sedikit ya, garam sedikit. Dia nanya, yang enak nggak ini masakannya? Pilihannya 2 jawabannya, enak atau aduh enak tapi kurang garam Ya. misalnya. Nah kebanyakan orang itu lebih suka jawaban yang enak, bukan yang enak tapi kurang garam, pasti ada rasa kecewa. Nah itu lagu Hey itu sebetulnya bercerita tentang itu. Jadi menjaga perasaan orang lain ya? menjaga perasaan orang lain. Ya memang ya berbohong ya, tapi ya kalau kata orang-orang kebanyakan itu ada bohong putih lah ya. Nah itu orang itu kebanyakan lebih suka dinina-bobokkan dengan hal semacam itu. Itu cerita tentang lagu Hey. Yang paling membedakan dari album ini sama album sebelumnya apa sih? Ya ini ya yang paling aku suka ini. Banyak musisi ketika album ini tuh album yang keluar boleh dikata terlalu dini. Jadi gini, terlalu dininya maksudnya begini. Misalnya Mas Anwar bertemu dengan seorang musisi ya, dia bertanya, gimana ini pendapatmu tentang album ini ya, album PS ini? Bagus bro, tapi sayangnya lu tuh terlalu dini. Kecepatan ngeluarinnya mungkin? Bukan masalah ngeluarinnya, tapi kecepatan warna musik seperti ini. Karena pada saat Power Slave mengeluarkan warna musik seperti ini, belum ada band lain yang pakai apa ya, dengan musik semodern ini sebenarnya. Jadi boleh dikata pasar itu terlalu dini untuk apa ya, Jenis-jenis musik? Ya jenis musik seperti ini. Termasuk band rock yang kolaborasi dengan rapper? Iya, terlalu dini itu. Iya. Kalau sebelumnya nggak ada ya? Nggak ada. Dan perlu diketahui bahwa PS itu berasal dari warna musik 90-an. 90-an, kental. Jadi ketika dia ngeluarin album keempat dengan warna musik yang sudah digitalized, sudah modern, itu terlalu dini. Dan orang Indonesia pada saat itu belum siap untuk menerima musik yang seperti ini.
Ini penyebabnya apa kok bisa sampai warna musik powerslave yang sebelumnya rock 90-an terjadi seperti ini, influence-nya apa, atau misalnya Ya band bule, pastinya band bule ya. Banyak yang sudah warnanya seperti ini. Jadi kita kepengen ngeluarin album yang dari ya, warnanya sound seperti ya, ini dari lah, segi soundnya kan iya. juga bedanya jauh banget ya. Beda, Apalagi jauh kalau album yang ini kan Ya, jauh banget, ini jauh. rock 90-an banget ya. Terus salah satu kalau yang tak baca dari sini kan untuk mixing mastering kan di luar negeri ya. Di Australia kalau nggak salah ya. Apa di mana itu? Kenapa kok sampai memutuskan kok nggak di Indonesia aja? Pada saat itu eksekutif produsernya Gumilang ya. Itu dia memang merasa harus punya kick ya, harus punya tendangan ya, sesuatu yang bisa dijadikan trigger untuk orang itu mengacu. Makanya tadi saya utarakan bahwa ini pada saat itu ini sangat baru, termasuk musik, termasuk aransemen, termasuk mixing dan sebagainya, ini baru ya. Jadi kita ini boleh dikata belum siap untuk terima seperti Terlalu itu. visioner ini. Ya. Makanya kalau album PS ini, yang album ini dinikmati sampai sekarang kan masih enak. Ya. Masih enak, masih cocok lah gitu ya. Ya. Katakanlah nih, album ketiga dengan album kedua Ya. masih dekat. Ya, dekat. Album pertama ada nggak? Ada. Mana ya? Ya, album pertama lah katakanlah. Album pertama itu album pertama, kedua, ketiga Ini album pertama. Iya. Kasetnya tadi kemana ya? Ada. itu dekat. Warnanya sangat dekat. Tapi memang album keempat ini ngeloncat gitu. Jauh banget ya. Jauh. Dan kembali ke zaman 90 lagi. Setelah ini kita mungkin ya, saya nggak tahu ya. Mungkin ini kok dirasa kurang Menjual mungkin ya. iya, sisi penjualan dan sebagainya. Saya nggak tahu ya hitungannya industri pada zaman itu gimana, saya nggak tahu. Akhirnya kembalinya di album kelima seperti ini. Jadi kembali ke rock and roll, Iya. rock and roll. Motley Crue, nah ini di album kelima. Ini memang beda sendiri. Terus dari lagu-lagu yang di dalamnya itu memang kalau saya dengar memang untuk Powerslave itu prosesnya rekaman, prosesnya bikin lagu itu jamming semua nih. Atau gimana kalau album ini? Di album sebelumnya iya jamming. Jamming. Khusus di album ini memang dikonsep, benar-benar dikonsep. Bedanya justru di situ. Maksudnya konsep seperti gimana? Jadi kita kalau ini kan kita ketemu di studio langsung buat lagu. Kalau ini enggak, kita di rumah ketemu, kita buat lagu, kita aransemen dulu di rumah, kita rekam dulu di rumah dengan secara sederhana. Habis itu baru kita maju ke industri. Dari situ akhirnya oke, lagu ini bagus ini. Kita masuk ke dapur rekaman, baru di aransemen ulang. Jadi memang tapi tetap sama ngerjainnya masih bareng-bareng ya. Sama, Powerslave selalu akan bersama. Biasanya kalau untuk sumbangsih lagu yang paling komposisi mungkin bikin lagu Matahari misalnya, itu dari Mas Hedi segini bagian ini, Mas Anwar bagian itu, atau gimana? Enggak, kita nggak punya konsep seperti itu ya. Oleh karenanya maka di setiap album lagu selalu tertulis ciptaan Powerslave. Jadi memang karena kita punya konsep. Kecuali mungkin album pertama ya? Nggak ada itu. Album pertama mungkin ada ya, lagu lagu itu dari Mas Wiwi ya. Mungkin terus dari apa? Dari pelajaran album pertama ini terus kita buat formulasi di album kedua dan seterusnya bahwa semua lagu itu memang harus ciptaan Powerslave. Karena misalnya katakanlah Mas Wiwi membuat lagu Impian nih di sini. Lagu itu tidak akan se-booming sekarang kalau mungkin yang nyanyi bukan saya. Yang main bass bukan Mas Anwar, yang main gitar bukan Mas Andri, yang main drum bukan Mas Widi. Jadi itu satu mata rantai, nggak bisa kita klaim bahwa ini lagu ini milik personal, ini si A dan si B, nggak bisa. Makanya dari formulasi itu maka kita jalan di album-album selanjutnya itu seperti itu. Bahwa ciptaan selalu Powerslave. Terus kalau Mas Hedi sebelum dari saya pas album-album ini yang paling
bagi menurut Mas Dedi paling meledak sendiri di album berapa ya? Album pertama pasti. Album pertama. Jadi pertama, kedua, ketiga berurutan ya, maksudnya stabil atau ada zaman-zaman segitu ada penurunan tuh kan barometer untuk menilai ini sukses atau enggak kan dari pihak itu ya Industri ya. industri ya, itu dari segi penjualan kan. Ini sejauh yang saya tangkap, album kedua menurut mereka kurang. Dan ketika kita berjalan ya, kita tour show dan lain sebagainya, memang dari pendengar, penggemar semuanya memang banyak yang mengatakan bahwa kok bisa turun ya gitu. Ini di album kedua. Padahal kalau dilihat lagu-lagu seperti Sisa, Metal Untuk Kaki. Apa, Wayang Wong ya, Wayang Wong enggak. Tapi Sisa, Untuk Apa, Bayang album ketiga ya. Sisa, Untuk Apa, itu banyak sekali yang suka. Mungkin setelah kesini ya, mereka Banyak ngulik atau apa, banyak suka lagu-lagu itu. Cuma secara penjualan memang turun ya. kalau dibandingin dengan album yang 3 Ini mulai naik lagi. oh itu malah mulai naik ya. Iya. Terbukti dengan kita banyak sekali off air kayak misalnya rame-rame pesta damai dengan Setelah slang itu dengan ya? riff itu di sini. Album ketiga. Lagu Malam Ini, nah itu booming. Malam Ini booming. Bayang, Malam Ini, terus ada apa lagi nih? Ya banyak ya, Ya. ini ya. Terus kalau ini otomatis kan terjadi perbedaan ya, karena memang personil udah berubah kan antara ini ke ini. Iya, berubah. Itu dari segi warna musik atau dari segi spiritnya kayak gimana? Jadi memang terlalu, kalau nggak salah ya, dari ini kan udah ditinggal 2 personel ya, Mas Wiwi sama Mas Widi. Ya, Jadi ini tinggal bertiga ya. bertiga. Terus kemudian akhirnya rekrut drummer baru, Ya, Fafa. Fafa Ahmad ya. Itu prosesnya gimana itu? Fafa itu temennya Andri. Oh, Dan ketika dicoba Mas Anwar cocok, ya udah langsung. jalan. Jadi memang nggak ada kok istilahnya adaptasi dulu beberapa bulan tour. Kalau tur enggak, tapi adaptasi pasti ada. Kita latihan, kita ngobrol, pasti ada. Berarti habis itu langsung gas untuk bikin album ini. Iya. Nah terus yang unik di album ini kan memang kalau aku pribadi sebagai fans ya, itu ada beberapa lagu-lagu yang memang aneh, bukan aneh sih ya, tapi unik untuk vokalnya. Seperti di lagu Hanya Cerita itu apa namanya, istilahnya Mas Dedi kok nyanyinya seperti itu emang sengaja dibuat kayak gitu atau memang bagusnya lagunya kayak gini? Contohnya kayak album Hanya Cerita kan ya kayak gitu ya. Ingat ya. Itu gimana tuh? Ya sebagai seorang vokalis pasti ada keinginan untuk eksperimen ya. Eksperimen. Saat itu mungkin saya lupa. Saat itu mungkin saya sedang bereksperimen untuk ngawinin antara vokal biasa dengan vokal falset gitu ya. Ya, Jadi akhirnya keluarlah lagu Hanya Cerita. Hanya Cerita itu. Hanya Cerita akhirnya bersambung di album yang keempat ini Jika dengan Kau Mengerti. Jika Kau Mengerti. Full falset Iya. ya. Itu kan lagunya waktu itu kalau nggak salah di album ini yang Jika Kau Mengerti kan aku masih SMP kelas 1 kalau nggak salah. Itu jadi denger lagu Jika Kau Mengerti itu aneh gitu loh. Itu nyanyinya kayak gimana ya nih? Kok bisa kayak gini ya gitu loh. Jadi Iya. memang di waktu-waktu itu nggak ada yang nyanyi kayak gini. Iya, belum. Hampir kalau untuk di lagu Jika Kau Mengerti kan hampir satu lagu kan kayak gitu semua. Iya. Iya kan? Nah, setelah itu kan sebelumnya kan udah ada yang Hanya Cerita ini, terus kemudian untuk lagu-lagu yang berbahasa Inggris kan juga keren banget nih. Itu cerita-ceritanya gimana Mas? Kan andilnya kalau yang saya dengar ya, andilnya dalam penulisan lirik itu kan masih di jagonya itu. Kalau dari salah satu aja dari The Days Afternoon ini, itu inspirasinya gimana? Kalau nggak denger langsung dari yang nulis kan kita menerka-nerka ini arti ini sebenarnya apa sih? Selalu power step itu adalah
band layaknya band lainnya yang pasti punya impian untuk go internasional itu dulu ya. Dan pasti ketika kita buat lagu, karena kiblatnya juga banyak band bule ya yang kita sukai, pasti ada hasrat untuk menulis lagu bule, lagu barat. Dari situ aja dulu. Mengenai cerita sebetulnya Dog Days Afternoon itu tentang pasti tentang wanita ya pada saat itu ya. Ya. Pasti tentang wanita, tentang percintaan yang patah, terus broken dan lain sebagainya lah. Intinya tentang itu aja kalau. Ya, berarti kan sekarang baru tahu ya. Oh, ternyata intinya tentang itu, karena dari segi judulnya aja kan ini maksudnya gimana? Ini maksudnya kan ada kata-kata anjing juga, Dog Days ya, hari Ya, anjing Dog atau Days Afternoon. atau sore hari yang menyebalkan atau apa ya? Ya sebetulnya Dog Days itu gini, Dog Days itu artinya suatu sore yang sial. Ah, ya, sore yang menyebalkan. Iya, menyebalkan ya. Jadi di situ kan di sini pada saat saya menuliskan lagu ini ada teman gitu ya, teman yang ada perempuan ya, yang terpaksa dia melacurkan diri, terus pada saat dia melakukan hal itu pikirannya itu berubah. Kita yang jadi temannya itu jadi melihat dia itu sebagai seorang strangers ya, seorang asing ya, sebagai orang yang pada akhirnya kita jadi nggak kenal siapa dia gitu loh. Karena mindsetnya sudah berubah dan lain sebagainya. Jadi sore hari itu memang bagi saya itu sangat mengejutkan, karena ya dia teman baik gitu ya, yang biasa kita ajak ngobrol dan sebagainya. Jadi mindsetnya jadi berubah hanya karena dia mungkin untuk mencukupi kehidupannya dia harus melakukan hal itu ya. Yaitu cerita tentang Dog Days Afternoon. Berarti memang kalau bener ya, kalau untuk di album ini memang semua lirik Mas Dedi? Sebetulnya nggak semua lirik saya. Selalu pada akhirnya Powerslave itu yang menciptakan lagu-lagunya adalah Powerslave itu sendiri. Saya punya ide lagu ini nih. Sebagian lagu juga saya dapat, misalnya saya tidur tiba-tiba mimpi dapat notasi. Besoknya pada saat itu belum ada HP, belum ada belum yang alat perekam ya. Walkman ya mungkin. Iya, Walkman kecil itu saya terus saya telepon Andre pakai telepon rumah itu ya, telepon rumah tuh saya setel gitu aja. Dari situ kemudian Andre ngambil gitar, dia mulai memainkan gitarnya, terus kita eksekusi di tempat latihan. Hampir semua kayak gitu. Hampir semua seperti itu. Terus ini sih kita bahas lagu yang paling fenomenal di album ini. Album malam ini ceritanya yang sebenarnya gimana sih, yang dari memang Mas Dedi sama Powerslave ciptakan itu memang sudah didesain, ini mau bikin lagu ini yang untuk jadi istilahnya hits, atau memang nggak nyangka memang ini akan jadi hit sampai sekarang gitu. Iya. Malam ini itu bercerita tentang sebetulnya kisah hidup saya sebenarnya. Bercerita tentang bagaimana seorang laki-laki yang pada saat itu benar-benar ingin memperpanjang waktu gitu ya. Ketika mungkin dia bertemu dengan pacarnya, itu dia ingin memperpanjang waktu. Ujung-ujungnya memang dikaitkan dengan percintaan biasa ya, antara laki dengan perempuan, di mana lakinya misalnya ketemu semalam, saya pikir itu average ya, wajar ya. Laki-laki ketemu perempuan satu malam, yang diinginkan dia adalah memperpanjang waktu ketemu, karena yang perempuan mungkin harus pulang atau apa. Jadi bagaimana bayangan si laki-laki itu ingin menghentikan matahari, ingin menghentikan bulan, Pengennya berdua terus ya. Berdua terus. Nah, gitu.
Makanya ini ada beberapa lirik yang Allah pengantinku ya. Iya. Jadi kadang ada beberapa yang mungkin salah nangkepnya, oh ini berarti lagu untuk nembak atau ngelamar itu ya. Ada beberapa yang mengartikan seperti itu karena ada beberapa lirik yang menyiratkan tentang pengantin. Tadi di mobil sudah kita bahas ya, artinya Iya. ketika saya bertemu dengan istri saya, itu selalu ada bisikan dalam hati yang mengatakan bahwa ini dia jodohmu, ini dia pengantinmu sebetulnya. Selalu seperti itu. Jadi lagu-lagu saya juga, saya harus jujur ya ketika menuliskan lagu. Jadi apa yang saya rasakan ya itu ketika saya suka sama seorang wanita, pasti saya akan bertanya dulu pada diri saya, dia ini cocok nggak buat saya, dan apakah dia ini jadi pengantin saya? Saya selalu bertanya dalam hati saya. Kalau nggak cocok, nggak ada pertanyaan, nggak ada pertanyaan itu, nggak ada. Dan pernyataan itu, oh dia ini adalah pengantinmu, itu tidak ada. Ya hanya jalan terus putus gitu aja. Oh iya. Nah, gitu. Oke, terus ada hits lagi ya kayaknya di album ini ya. Lagu Bayang yang katanya memang ada video klipnya juga kan? Ya. Kalau malam ini ada nggak ya? Malam ini ada. Ada. Malam ini itu kalau nggak salah Tia Ivanka yang jadi modelnya. Cuman video klip itu tidak ada sekarang di YouTube. Iya, memang aku belum pernah lihat juga. Iya, itu saya ingat sekali. Itu dia syutingnya di kota tua ya, di Jakarta, di daerah kota, di salah satu gedung tua itu ya. Saya ingat sekali itu Tia Ivanka yang jadi modelnya. Cuman saya nggak tahu sekarang udah nggak ada itu. Termasuk Bayang itu juga ada video klipnya. Ada. Karena saya sendiri juga selama ini belum pernah tahu untuk Ya. video klip di album-album ini. Kalau Iya. album sebelumnya kan ada di Ada. banyak. Kalau Bayang sendiri memang ceritanya kayak gimana? Bayang itu ya biasalah mas, percintaan ya, percintaan sama percintaan semua ya. Power Step itu memang banyak apa ya, kisah-kisah percintaan yang mungkin kita alami di kehidupan sebelum kehidupan sehari-hari, sebelum saya umur sekian, nah itu saya tuliskan, banyak saya tuliskan di sini. Berarti memang apakah benar kalau lagu-lagu yang ada di album-album ini memang sebelum ini rilis atau sebelum ini rekaman sudah ada dulu? Banyak yang sudah saya tulis di sebuah buku kecil gitu sebagai coret-coretan itu ya. Jadi temanya sudah ada jauh sebelum itu Iya, dibuat ya? Iya. Tinggal mungkin pas waktunya ini dikeluarkan terus bikin lagunya. Iya, ini kebanyakan, tidak semua, tapi kebanyakan adalah diary sebetulnya, buku harian dari saya sebetulnya. Yang saya tuliskan mungkin awalnya bentuknya panjang karena saya suka nulis panjang. Iya. Yang akhirnya diedit, jadilah sebuah lagu. Dipas-pasin, masuk dalam lagu. Oke. Gitu ceritanya. Oke, minum dulu kita. Ya.